Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Mugiono MPD, yang kami hormati Bapak Triwahyudi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan kasih sayangnya hari ini kita dapat bertemu dan bersama-sama mengikuti kegiatan PMO level sekolah di akhir tahun 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah melaksanakan program sekolah penggerak selama hampir 1,5 tahun, dan tentunya banyak sekali pengalaman yang nantinya akan kita bicarakan bersama-sama, kesulitan, kendala, dan sebagainya yang kita hadapi bersama-sama di sekolah demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Triwahyudi SPD MPD. Disilakan. Terima kasih kepada atau dari Bu Irma yang telah memberikan kesempatan pada acara PMO di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil. Yang saya hormati kepada Pak Didi Mugiono selaku pengarah pembina, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di acara PMO level sekolah. Bapak Ibu Komite Pembelajaran yang saya hormati dan Bapak Ibu peserta PMO SMP Negeri 2 Kertosono yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan tugas di sekolah penggerak, yang pada siang ini kita melaksanakan PMO level sekolah yang ketiga. Seperti yang disampaikan pada awal kemarin, setiap 2 bulan sekali ada kegiatan PMO. Nah, sebelum saya lanjut kepada Notula ya, Bu Elviani, yang izin ke saya, Pak Adi, Bu Ringin, Pak Adi izin, Bu Ringin izin, Bu Maya Sakit, Bu Karyanti izin, Pak Yudi, Bu Sinti Mujiatur, Bu Rahma melaksanakan tugas lomba penggalan PP. Kemudian Bu Erna izin. Mohon bagi Bapak Ibu yang tidak ikut, tidak ada izin, dianggap A nih, Bu Evi, dicatat aja nih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, refresh kembali ya, untuk mengingatkan kembali bahwa PMO ini adalah sebagai refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi ketika panjenengan berhadapan dengan siswa kita, baik itu kegiatan KBM ataupun P5 dan sebagainya, nah panjenengan tentunya akan mendapatkan satu kendala yang sehubungan dengan sekolah penggerak. Nah, dari refleksi tersebut maka akan ditemukan akar masalah.
Ya, dari berbagai akar masalah yang muncul, maka ada satu kesepakatan untuk menemukan satu solusi. Apa solusinya? Satu contoh kemarin pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya butuh Pak Nana untuk mempresentasikan. Kemudian masih ditemukan akar masalah di situ. Ada beberapa hal yang masih muncul. Nah, kemudian setelah ditemukan solusi, maka diimplementasikan. Nah, selang waktu, ada jeda waktu, sehingga ada nanti loka karya itu menindaklanjuti dari hasil PMO. Di sana saya ditemani 2 komite pembelajaran dan juga Bapak pengawas, langsung luring atau berhadapan langsung tatap muka dengan fasilitator sekolah benda, Pak Nur. Itu prosedurnya Bapak Ibu, ya. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua, di dalam PMO level sekolah pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023 kita ambil 2 tema. Yang tema pertama adalah implementasi pembelajaran di kelas dengan subtema pembelajaran berdiferensiasi. Karena ada satu masukan yang ke saya ketika berjalannya pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang mengambil produk. Nah, ternyata ada satu dari panjenengan atau beberapa panjenengan produknya harus sama seperti ini. Nah, itu kan salah, sehingga perlu kita selesaikan di sini. Kemudian tema yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, sedang saya amati juga, alhamdulillah perkembangannya. Saya sampaikan juga kepada Bapak pengawas, teman-teman kita sudah mulai mengunggah aksi nyata, sehingga temanya adalah peningkatan kapasitas guru dengan subtema pelatihan mandiri melalui PNN. Jadi pelatihan mandiri melalui PNN. Intinya Bapak Ibu, tema yang kami sampaikan untuk itu agar perjalanan di dalam PMO ini bisa berjalan lancar dan ada satu kesepakatan, diperlukan partisipasi aktif dari panjenengan semua, dan tentunya nanti juga ada tanggapan. Tidak hanya saya, yaitu ada Bapak Ibu Komite Pembelajaran yang akan membahas atau menemukan satu solusi. Juga panjenengan silahkan ada satu tanggapan, dan ada juga Bapak pengawas kita. Saya kira itu Bapak Ibu di awal pertemuan PMO ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdullah Hudi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah seperti biasanya acara tanya jawab. Topik kita hari ini adalah implementasi pembelajaran di kelas. Dalam hal ini PBM berdiferensiasi yang mungkin kita juga sudah melaksanakan, tapi mungkin juga banyak kendala dan kesulitan yang kita hadapi di kelas. Kemudian yang topik kedua adalah peningkatan kapasitas guru, ya, ini terkait dengan pelatihan mandiri melalui PNN. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru sudah mengunggah aksi nyata dan sudah berhasil mendapatkan sertifikat. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan, mau dikomunikasikan atau ditanyakan mungkin apa kesulitannya sehingga kita bisa memecahkan bersama-sama. Baiklah, untuk sesi pertama akan saya buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru, siapa yang bertanya? Siapa? Bu Nengrum? Iya, silakan. Enggak, maju aja ya. Maju saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya untuk mengajukan pertanyaan pada kegiatan hari ini. Pertanyaan yang pertama dari saya adalah ketika guru di kurikulum merdeka ini harus membuat modul ajar yang berdiferensiasi, sedangkan modul ajar berdiferensiasi itu kan harus berdasarkan kebutuhan minat siswa, di mana ketika kita mengajar di setiap kelasnya tentu minat dan kebutuhan siswa adalah berbeda-beda, sedangkan kita mengajar di banyak kelas. Pertanyaan yang saya adalah bagaimana kita menyikapi membuat modul pembelajaran yang tetap berdiferensiasi tapi tidak terlalu banyak karena kelas kita banyak, dan di awal pembelajaran kan dari Bapak Kepala Sekolah harus mengumpulkan perangkat pembelajaran di Bapak. Nah, ketika di awal pembelajaran kan kita belum tahu siswa kita seperti apa, sedangkan kita dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran selama 1 tahun. Nah, itu kan menyalahi konsep dari modul ajar berdiferensiasi tersebut. Yang kedua, Bapak, ini yang saya alami di SMP 2 Kertosono. Mohon maaf ya, terima kasih untuk yang sudah membantu, tetapi realnya Bapak, saya yang mempraktekkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di SMP 2 Kertosono mengalami kesulitan. Kesulitan saya ada pada sarana prasarana. Beberapa praktek yang lalu, mulai dari saya kegiatan sebagai calon guru penggerak, syuting itu sangat susah. Yang kedua, ketika berangkat guru inovasi, saya juga mengalami banyak kendala. Kendala yang ada pada Sarpras SMP 2 Kertosono, dan staf yang membantu saya dalam mengerjakan, dan solicitor yang membantu saya dalam sarana prasarana. Dan itu saya sangat malu sekali Bapak, karena saya harus meminta tolong Pak Aris dan notabene senior saya buatkan di sini boleh untuk usung som saya sama Pak Gun, karena di SMP 2 banyak sekali peralatan yang tidak mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya mohon mungkin ada kebijakan dari sekolah yang bisa menyediakan sarana prasarana yang mendukung kita sebagai guru untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di SMP 2 Kertosono. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Nindung atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang tema dulu, yaitu peningkatan kegiatan guru melalui PNM. Sebuah diskusi yang menarik ketika kita pulang dari Mojokerto kemarin, Pak. Jadi Pak Aris dari Rio Bandung, itu ada guru yang sudah mengunggah aksi nyata banyak sekali. Nah, kesuksesan kita di PMM itu diukur dari aksi nyata yang sudah terutama dapat sertifikat. Untuk itu, saya mohon nanti setelah ini beliau, karena ukurannya bukan pinter, tetapi sertifikat yang sudah didapat. Kayak saya, misalkan dikatakanlah pinter ready, aksi nyata si tok dari aksi nyata. Karena kita masih terlalu berpikir, iki kudu piye. Artinya banyak pikiran tidak melangkah. Tetapi beliau punya sesuatu yang namanya beliau ATM coba amati, tiru, dan modifikasi. Oh, bagus juga gitu. Akhirnya pripun bicara nih, gampangnya aksi nyata pulau sama kopi sama coba titik, insya Allah berhasil Pak, karena dari ini banyak yang berhasil. Untuk itu monggo besok kapan jenengan pulau daulat nyuwun sekolah untuk mendaulat beliau ke pulau Sawangan. Mereka bubur wanti mawon kalau sebut kesannya wonten. Nah, bisa jadi ada banyak guru yang sudah mengunggah aksi nyata. Monggo mangke dipilih siapa satu mewakili best practice dulu, masuk ceklek aksi nyata. Dan kita yang sulit itu komennya Pak Aris, karena dilihat itu biasanya kan harus ada umpan balik, itu yang kita sulit. Monggo mangke kita bagi berhubung teknisnya itu ya sekolah makaten saking kula ngapunten ingkang kathah. Bukur semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya yang guru non PNS, saya
Terima kasih Bu Nirma atas pertanyaannya. Ya, ini juga menarik ya karena mungkin tidak semua Bapak Ibu guru PNS, sehingga untuk apa ya kira-kira sertifikatnya bagi Bapak Ibu yang belum PNS. Ya, demikian tadi 3 pertanyaan dari Bu Ningrum dan Pak Nana. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu dari Komite Pembelajaran. Silakan. Terima kasih, dan sebelumnya saya sampaikan luar biasa untuk beliaunya Bu Ningrum dan Pak Nana. Kedua-duanya ini guru penggerak Pak Didi, guru penggerak. Ini menjadikan motor, dan saya berharap khususnya yang Bapak Ibu guru masih muda bisa mengikuti jejak beliaunya. Bubur masih muda itu Pak. Tadi ada Pak Haji Anam luar biasa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan dari Bu Ningrum sehubungan dengan modul pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan PMO yang kemarin, bahwa awal daripada pembelajaran berdiferensiasi ini dari asesmen dulu ya. Kemarin sudah kita laksanakan asesmen diagnostik, kemudian yang berhubungan dengan mapel bisa asesmen formatif, dan tentunya di setiap mapel punya karakteristik masing-masing. Nah, dari hasil asesmen tersebut barulah panjenengan menyusun modul pembelajaran. Bisa dengan langkah proses, konten maupun produk. Nah, itu sehingga berjalan pada saat pembelajaran, dan tidak harus 1 tahun semua modul ya, dulu dilihat kondisi masing-masing. Kan kadang ada situasi yang bisa berubah. Monggo kalau bisa 1 tahun, tapi sebaiknya mungkin pada tahap 1 atau 2, 3 pertemuan. Itu yang pertama. Kemudian sarpras kemarin juga sudah dibahas. Ketika gedung ini jadi, ada 1 ruangan khusus untuk studio. Ini studio untuk podcast. Ini Pak Anang S2K dan ini seiring dengan DGMP. Wah Ibu, kemarin saya mendampingi pengurus bahwa nanti terjadi perubahan paradigma, bukanlah BKS, bukanlah modul aja, tetapi apa itu istilahnya penyusunan bahan pembelajaran. Penyusunan bahan pembelajaran, di dalamnya ada video pembelajaran. Jadi kemarin yang digarap video pembelajaran. Oleh karena itu saya tahu persis alat-alat apa yang dibutuhkan. Nanti kekurangannya apa Pak Nanang ya. Jadi ada green screen ini. Jadi ternyata kalau kita membuat video, belakangnya harus hijau atau biru. Nah itu baru tahu saya ya. Kemudian ketika kita merekam ya, di sana sini ada suara tidak terganggu gitu mana juga bisa. Nah, itu ada alatnya khusus. Nah, jadi nanti di bahan pembelajaran yang dulunya BKS itu berubah seperti itu, sehingga di situ ada link. Misalnya masalah pembelajaran speaking bahasa Inggris. Terus buka link, tugasnya diklik. Ya, jadi semua anak bawa HP. Di situ nanti akan diputarkan video di HP-nya masing-masing, tugasnya di situ. Oleh karena itu, kalau kita tidak melengkapi sarana ini ya sangat tertinggal. Terima kasih Bu Ningrum diingatkan. Jadi nanti setelah gedung ini selesai, segera kita buat anak studionya. Dan juga kemarin ada Monet Pak Didi. Wah, kami kebetulan tidak ada ke Nganjuk. Ya, dimarahi oleh tim dari dinas. Sehingga saya memberanikan diri, kamar kecil yang 2 itu bisa dipakai oleh
ya, bisa dipakai karena dengan tidak dipakainya dan belum diserahkan itu tambah kotor. Saya kemarin ke situ ada tikusnya, kaget saya. Silakan dipakai Pak Aris, nanti bisa ada 2 kamar kecil yang baru loh, bukan yang lama ya. Tetapi setelah pulang dikunci aja, yang lama di sana itu kotor. Nanti saya khawatir dipakai orang-orang pekerja ya. Jadi setelah pulang dikunci lagi, pagi dibuka monggo. Kasihan kalau dibakar semuanya. Termasuk kelas sana Pak Aris. Nah, jadi jalur cepet nih kok kelasnya kok diisi gitu. Ya walaupun belum dicat sebetulnya ini tidak apa. Nanti saya menggerakkan orang belakang untuk mengisi bangku-bangku yang berada di luar. Kemudian fungsi sertifikat Bu Ningrum untuk sekolah ini termasuk andil besar sesuai dengan program kementerian Pak Nadiem. Ini masuk dalam penilaian rapot pendidikan. Jadi kementerian tidak perlu membuat atau apa itu kunjung ke sekolah atau permintaan proposal. Yang penting dari data pendidikan yang masuk itu sudah diketahui. Ada beberapa sekolah karena program sekolah penggerak banyak yang mengunggah nyata diberikan bantuan. Jadi sangat berpengaruh di rapor pendidikan. Untuk pribadi, nah itu suatu apa ya, termasuk SDM juga, sekolah khususnya saya juga memberikan apresiasi. Jadi sebetulnya kita semua menurut bukti Bapak Ibu, kalau panjenengan aktif, kreatif, inovatif, ya, tentunya ada satu priwet tersendiri dari sekolah. Dan untuk pribadi saya pikir juga hal itu yang merupakan satu prestis. Oh sudah mengunggah nyata, walaupun katanya Pak Anak ATM, nah, amati itu modifikasi betul ya, beberapa jam sudah bisa jadi. Sehingga ini mungkin masukan ke kementerian yang seleksi itu kok bisa ya, itu dari pertanyaan Burno. Kemudian Pak Nanan, guru banyak yang sudah unggah aksi nyata yang tadi ATM ini. Saya sangat setuju, itu salah satu perwakilan. Kemudian di video mana, kalau videonya diedit bagus bisa dimasukkan diunggah aksi nyata. Ini kan kalau kita praktek baik bisa diunggah di situ. Dan mungkin masuk di apa guys? YouTube ya. Nah, YouTube akan dilihat di nasional tentunya. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih dan mungkin akan ditambahkan oleh yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Triwandudi. Mungkin Bapak Ibu dari Komite Pembelajaran kami silakan untuk menambah tanggapannya. Terima kasih, saya nambah yang mungkin belum disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan perangkat pembelajaran yang diminta 1 tahun tadi. Kalau saya meluruskan, yang dimaksud 1 tahun itu program tahunan dan program semester dan ATP-nya. Sedangkan modul itu idealnya mau mengajar buat modul, idealnya begitu. Bahkan sangat dimungkinkan setelah tes diagnostik itu ada revisi modul, karena hasil dari tes diagnostik itu nanti akan merencanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kalau modul tadi untuk melayani kebutuhan siswa, berarti nanti strateginya kan banyak kan begitu, itu memberatkan. Di PMO sebelumnya kita pernah membahas bahwa tidak 30 anak, 30 strategi tidak, tapi hasil tes diagnostik itu kita identifikasi, kita kelompokkan sesuai dengan karakter cara pembelajaran anak. Misalnya anak yang karakternya itu di dalam menyampaikan pendapatnya lebih tertarik atau lebih punya potensi dalam bahasa tulis. Ada juga yang lebih suka dalam bahasa bunyi atau bahasa lisan, atau ada yang bahasa gerak, atau ada yang bahasa rupa. Nah, kita kelompokkan secara garis besar itu saja. Yang bahasa tulis pun ada yang suka disampaikan dalam bentuk puisi,
ada yang disampaikan dalam bentuk cerita pendek dan sebagainya. Itu kira-kira di dalam menyusun modul. Sehingga saya justru mempertanyakan kalau ada Bapak Ibu yang perangkatnya langsung lengkap di awal tahun, tebal sekali, modulnya pun lengkap. Itu justru saya mempertanyakan ini kontekstual apa enggak ini modulnya. Itu tadi. Apalagi ada birunya itu. Sehingga tadi konsep diferensiasinya modul yang melayani kebutuhan siswa tadi malah justru dipertanyakan. Saya akan lebih bangga ketika di awal tahun itu penjenengan menyerahkan ke kurikulum itu hanya yang tipis saja. Nanti modulnya dicicil, begitu. Itu idealnya begitu. Kemudian yang terkait dengan kegiatannya Gunung Rum, ini saya sendiri menyoroti begini, kegiatan guru penggerak ini tidak terkoneksi dengan kegiatan reguler di sekolah, sehingga kami tidak tahu tahapan-tahapan sekolah guru penggerak ini seperti apa ketika kami ingin melayani. Saya menjadi tersanjung kalau tadi Bu Nerusan menyebut saya senior. Ya saya sama saja begitu. Dan saya senang kalau ada guru yang sangat aktif begitu saya nganggur ya saya bantu gitu. Nah, untuk terkait dengan sarana prasarana itu tadi, karena agendanya guru penggerak kita tidak tahu apa yang dibutuhkan, yang disiapkan, seringkali tidak connect tadi. Tapi kira-kira yang memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Kalau sound system portable ini bagi ibu terlalu berat, sehingga Bu Elina punya inisiatif, punya sendiri yang sangat ringan, itu akhirnya menjadi pinjaman beberapa teman. Nah, mestinya mungkin arahnya nanti kalau melengkapi jumlahnya bisa lebih banyak, media pembelajaran atau alat-alat pendukung yang portable mudah dibawa ke sana kemari itu. Ini mungkin menjadi catatan. Kira-kira seperti itu. PMM-nya tadi sudah disampaikan Pak Tri bahwa itu nanti akan terdeteksi. Mungkin nanti Bu Nur akan menyampaikan. Bu Nur punya catatannya tentang aksi kita di PMM itu apa benar kita terekam gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, itu tadi tambahannya. Dan memang luar biasa sekali Bu Ningrum ini, kegiatannya sangat padat ya. Sehingga kadang-kadang itu ini butuh apa, saya juga siap membantu gitu kalau ada kesulitan atau yang perlu dari sekolah ada yang perlu bantuan. Mungkin dari Bapak Ibu Komite Pembelajaran yang lain ada tanggapan mengenai hal ini tentang modul pembelajaran atau PMM? Mungkin dari Bu Nur, PMM, PMM-nya Bu Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang ini saya akan memaparkan tentang PMM yang saya baru buka tadi malam, di mana saya mengakses itu dari BBPMP. Jadi apa yang kita lakukan itu terekam pada PMM kita itu terekam pada BBPMP. Nah, hasilnya ternyata lumayan membuat kita memang harus terpacu gitu ya. Saya lakukan untuk jumlah kita itu terdeteksi 48 orang. Kemudian akses referensi tinggi. Kemudian untuk akses video pembelajaran yang ada di PMM di Padang Mandiri itu juga tinggi. Terus untuk jumlah
mengikuti webinar itu rendah. Jadi nanti mungkin kita juga harus sering mengikuti webinar-webinar yang ada di PMN. Kemudian untuk cobaan lulus OSPAS itu juga teridentifikasi rendah. Kemudian untuk menggunakan perangkat ajar di PMM itu terdeteksi tinggi. Terus untuk jumlah menggunakan asesmen itu juga cukup tinggi. Namun ini jumlah jumlah aksi nyata yang sudah tervalidasi, nah itu termasuk rendah. Ini juga termasuk bagi teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat. Nah itu di dalam dashboardnya BPMT itu jumlah kita masih sedikit seperti itu. BPMT Pak. Ya. Untuk itu nanti mulai Januari atau nanti begitu menjalani libur di bulan Desember ini kita bisa memaksimalkan waktu mengejar target untuk bulan Desember. Tentunya setelah raport ya. Nah untuk pengalaman saya sendiri mengunggah aksi nyata Bapak Ibu itu bermula dari hasil raport pendidikan di mana yang perlu ditingkatkan itu adalah pada strategi pembelajarannya. Dari situ kemudian saya mengambil tema tentang fasilitasi dengan metode walking gallery atau gallery walk. Nah, saya membuat PowerPoint-nya, kemudian saya ke kelas di mana di kelas-kelas yang saya ajar itu saya terapkan metode fasilitasi metode gallery walk ini. Yaitu yang pertama dengan kita membuat suasana itu senyaman mungkin Bapak Ibu. Kita mengadakan tanya jawab dengan siswa, kemudian kita membuat kelompok di kelas 9 kemarin, satu kelasnya itu kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini nanti kita beri bahan untuk berdiskusi. Jadi panjenengan atau saya kemarin itu sudah siap dengan kertas manila yang di tengahnya itu saya beri print-printan bahan diskusi seperti itu. Nah, setelah pembagian kelompok dan diberi bahan diskusi tersebut, di sini masing-masing siswa itu memiliki tanggung jawab untuk menjawab satu nomor. Jadi dari hasil diskusinya itu masing-masing siswa harus bisa membuat atau menjawab satu pertanyaan. Setelah jawaban ditemukan, jawaban itu ditulis di sticky note, di kertas sticky note yang ditempelkan ke kertas plano atau kertas manila. Nah, setelah semuanya selesai, baru semuanya menempelkan 6 hasil kelompok tersebut di papan tulis. Nah, gallery walk itu sebetulnya lebih kepada fasilitasi untuk mengajak siswa aktif. Jadi tidak hanya perwakilan satu kelompok satu orang, tetapi satu kelompok itu semuanya maju ke depan untuk membaca hasil keseluruhan diskusi, baru kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi pun juga satu orang harus mampu untuk mempresentasikan jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan semua kegiatan di kelas itu saya rekam, baik melalui dokumentasi foto-foto maupun video. Nah, dari situ kemudian saya masukkan ke Microsoft Word, kemudian ada RTL-nya, di situ ada alurnya sesuai yang ada di PMM. Kemudian setelah selesai mengunggah alurnya, kemudian saya buat umpan balik. Umpan baliknya Bapak Ibu itu jangan salah,
sebetulnya umpan balik yang diminta di PMM itu umpan balik dari siswa yang menjadi sasaran kita. Itu. Jadi yang dipentingkan sebetulnya itu umpan baliknya, bukan refleksi dari teman sejawat yang bukan sasaran. Kecuali kalau Bapak Ibu guru lain itu Bapak Ibu guru lain sebagai sasaran. Nah itu. Nah, setelah itu baru saya unggah sesuai dengan kriteria yang diminta. Seperti itu. Oh iya. Bapak Ibu, itu tadi yang diuraikan oleh Bu Nur adalah aksi nyata yang benar-benar nyata, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara melaksanakan aksi nyata itu di kelas, bagaimana cara kita melaksanakan aksi nyata itu untuk, karena sasarannya mungkin tidak hanya murid tetapi juga guru. Tergantung permintaannya apa yang diminta di PMM. Ini tadi adalah salah satu contoh aksi nyata yang dilaksanakan yang sasarannya adalah murid. Enggak benar dulu. Enggak mau dilanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, ini penjenengan bisa langsung melihat di PMP itu yang alamatnya atau URL-nya sudah saya share di grup koordinasi ya. Monggo, kemudian kita klik, nah jadinya seperti ini, data pemanfaatan platform mengajar atau PMM Jawa Timur seperti ini. Kita lihat benar. Kalau dashboardnya sudah terbuka seperti ini, kalau tadi malam saya ngambil yang sepintas saja, ya. Saya masukkan PSN-nya 20 Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa ngecek. Sudah saya share di grup koordinasi, monggo dibuka sama-sama. Ini langsung di sini Kabupaten Nganjuk, langsung tercetak dari semua Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur yang muncul langsung Kabupaten Nganjuk. Kemudian jenjang sekolah SMP, terus tipe sekolah SP, ya, sekolah penggerak. Kemudian status sekolah negeri, ini nama sekolahnya tidak langsung tercantum SMP Negeri Kertosono.
Hasilnya ibu pas menang terdaftar IKN 100%, segala sekolah 100%. Nah ini yang kita lihat jadi jumlah KPD-nya tinggi, jumlah untuk penyelesaian COVID-nya sedikit, jumlah hari belajarnya sedikit. Mungkin nanti kita bisa membuka PMM itu setiap hari Bapak Ibu, walaupun satu modul tidak apa-apa, tapi kalau itu setiap hari ternyata seperti itu. Jumlah akses dalam referensinya tinggi, jumlah mengikuti webinar enggak, karena kita memang jarang ya ikut webinar yang ada di PMM. Ternyata ini juga menjadi salah satu parameter pengukuran hasil. Nah, ini untuk penyelesaian COVID-nya sedikit, jumlah aksi nyatanya juga terdeteksi masih rendah. Ini jumlah aksi nyata tervalidasi, jumlah menggunakan asesmennya. Ini kalau itu menggunakan perangkat ajarnya tinggi ya, jumlah menggunakan asesmennya juga cukup tinggi. Yang jelas kita memang harus terus mengerjakan PMM, walaupun tidak di sekolahan, tetapi di rumah pun kita harus aktif Bapak Ibu. Perolehan sertifikat juga terdeteksi ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Yang jelas kalau bagi saya sendiri, untuk aksi nyata itu memang harus ada impact-nya, harus ada dampaknya ke pembelajaran siswa. Jadi kalau bagi saya mungkin terlalu idealis ya tidak, tapi tidak apa-apa sih. Kalau ATM tidak apa-apa, monggo. Yang penting sertifikatnya benar. Tetapi alangkah lebih baiknya juga itu diikuti dengan penerapan di kelas. Ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur atas sharingnya tentang aksi nyata PMM. Memang betul yang dikatakan oleh Bu Nur bahwa ini adalah aksi nyata yang benar-benar nyata. Idealisnya begitu Bapak Ibu ya. Tapi tadi ada juga yang dari Pak Nanang tadi ada trik ATM yang mungkin kita bisa mengunggah aksi nyata itu dengan cepat, karena mengingat waktunya itu waktu kita itu sangat terbatas ya Bapak Ibu. Kita di sekolah itu jam 2, kemudian sampai rumah kita masih harus mengerjakan tugas-tugas yang lain, baik dari sekolah apalagi yang di rumah. Kadang-kadang itu sampai yang di rumah itu terbengkalai gitu tugas kita di rumah, karena banyak sekali tugas-tugas dinas yang lain begitu. Oleh karena itu mungkin ada yang bisa sharing trik cepatnya ya, bagaimana kali ini mengunggah aksi nyata biar cepat selesai sehingga kita semua bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin kemarin yang sudah mengunggah ada Bu Purwanti, Bu Binarse, Bu Indah. Monggo silakan sharing bagaimana caranya Bu Bin, monggo. Silakan Bu Bin, kasih contoh dong. Ya Bu Ningrum, sudah banyak sekali sertifikat. Ini yang trik cepatnya saja Bu, biar teman-teman itu lebih semangat gitu. Kalau yang idealis mungkin lama waktunya. Jadi menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Judi dan Pak Tri serta teman-teman semua. Sebenarnya tentang aksi nyata ini, kalau saya kemarin memang jujur saya tuh kobong karena bubur. Dia pendatang baru di dunia guru, tapi di sini jadi kok kobongnya luar biasa. Dengan memang kalau kita harus jujur, ternyata ATM itu masih metode tercepat. Tapi kelemahan kita saat ini adalah kegiatan apapun yang kita laksanakan kita kurang dokumentasi, Pak. Ternyata ketika saya membuka punya bubur yang lain, ternyata sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal yang bisa kita unggah di sana.
Ya selama ini mungkin kita ya ngulang-ngulang tok, tugas-tugas tok tanpa mengambil dokumentasi apapun. Termasuk kegiatan semacam ini. Sementara sasaran aksi nyata itu bisa kita bentuk pengimbasan ke teman sebaya, teman sejawat, atau mungkin juga ke siswa. Dan kemarin memang saya mau ke satu ternyata oh tibanya begitu. Makanya untuk memulai hal ini akan lebih baik barangkali teman-teman itu mendokumentasikan semua kegiatan yang kita lakukan, baik itu dengan sesama guru ataupun dengan siswa, sehingga nanti untuk lebih cepatnya kita tinggal menyusun narasi sesuai kebutuhan. Entah itu berupa mungkin katakanlah dokumentasi perangkat ataupun berkegiatan langsung dengan siswa atau bahkan mungkin dalam bentuk video, itu sebenarnya hanya tinggal pengaturan narasi saja. Maka barangkali bisa membantu untuk kita semua yang bisa berlomba membantu menaikkan nilai siswa di rapot sekolah semacam itu dan tidak mengurangi kreativitas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bin. Tambah lagi, mohon sharingnya ya Bu Nirung, silakan. Maaf saya lagi ya, berdasarkan saya kegiatan guru penggerak, salah satu cara untuk mendongkrak guru itu aksi nyatanya banyak, sertifikatnya banyak, yang super selain apresiasi itu ribetnya kan nggak usah hal yang mahal gitu, cukup ketika rapat sebulan sekali ada hadiah kecil Bu. Yang kemarin ada beberapa kali membeli hadiah kecil untuk guru yang memang di bulan itu sudah upload aksi nyata dan dapat sertifikat yang paling banyak. Itu hanya harganya kita dapat pos poten bonus itu murah itu Bapak, nggak sampai ratusan. Nah itu meskipun dapatnya kecil, itu benar-benar dapat apa ya, memberikan motivasi ke teman-teman semua. Atau paling tidak yang pulsa berapa? Teman saya yang menonton ini kalau mau mengerjakan di sekolah tidak bisa. Ya, meskipun 25.000 ya bagi saya lumayan Bu, karena mengerjakan di sekolah. Atau mus gitu kecil atau payung lah nggak apa-apa. Karena di sekolah saya yang beberapa dari guru penggerak ternyata kok di sekolah ini dengan kok banyak yang semangat untuk tunggal atau apa, ternyata ya kita ribet yang benar-benar cuma apresiasi, oh ya bagus gini kita. Oh ya, hadiah hadir itu ya. Saiki tapi gregetan. Berikan motivasi semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dari teman-teman Iya. Tepuk tangan semuanya untuk Bu Nirung. Saya kira ini semua sangat setuju di Bapak Bu Nirung. Sangat setuju ya. Itu apresiasi itu memang membuat kita itu semangat luar biasa gitu. Untuk itu kami mohon tanggapannya dari Bapak Kepala Sekolah untuk Pak. Terima kasih tanggapan berikutnya luar biasa Bu Sri Setioningrum. Yes, siap Bu Nirung, prinsipnya kami demi kemajuan sekolah siap. Untuk itu langsung Bapak Ibu, langsung lewat saya. Asasnya mulai kapan Bapak Ibu? Pertemuan dinas di depan Pak, langsung dapat hadiah. Ya. Dan asasnya mulai kapan? Senin ya, Berlaku surut Pak. Senin Bapak Ibu. Senin itu kan panjenengan harus hadir jam 7 loh. Mohon maaf ada Pak Didi ini. Kami mengurangi itu. Kami mengurangi jam untuk pelaksanaan assessment Pak Didi karena memang situasi atau kondisi sekolah, sehingga kami majukan jam 7 yang 2 jam jadi 1,5 jam tanpa istirahat, kemudian yang 1,5 jam jadi 1 jam gitu. Nah karena dimulai jam 7 panjenengan harus hadir sebelum jam 7. Besok Senin saya beri reward, panjenengan nggak usah tergesa-gesa, nggak usah sarapan di rumah ya langsung. Jadi sarapan di sini insya Allah jam 6:30 siap. Jangan
sarapan apa, pokoknya ada. Ya. Kemudian yang kedua, ini termasuk sport atau merupakan bentuk reward Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Didi, luangkan waktu sebentar di rumah untuk mengakses PNN. Ya. Seperti Bu Nana, Pak jam sekian jangan diganggu. Tapi kalau Bu Enda ya nggak ada yang ganggu. Sehingga kemarin langsung beda, tolong diberi tanggapan langsung saya tanggapi pertama. Ya. Jadi biar rapot pendidikan kita meningkat dan kembalinya ke panjenengan semua. Nanti ya. Jadi langsung sekali lagi saya sampaikan dulu Senin nggak usah sarapan di rumah, di sekolah disiapkan. Terima kasih. Setiap Senin. Sementara sering dulu aja. Wah ini unggal PMM dan tidak ini berarti sama nih Bapak gitu. Terima kasih Bapak tanggapannya. Tapi saya ingin satu lagi sharing Bapak Ibu yang sudah unggah PMM, seperti apa tuh mengunggah aksi nyata itu, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita unggah yang harus ada di dalam aksi nyata. Silakan Bu Purwanti atau Bu Indah, monggo. Bu Pur ini luar biasa ini ya, luar biasa. Baru saja belajar PMM mungkin langsung nggak aksi nyata. Sudah dapat berapa Bu Pur? Silakan Bu Pur sharing tentang pengalamannya mengunggah aksi nyata. Biar teman-teman yang lain semangat. Ya, tepuk tangan nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Sebenarnya saya di sini juga masih belajar Ibu-ibu semuanya. Soalnya saya juga baru di kelas itu juga baru. Tapi saya pada saat di kelas seperti yang Bu Bin ungkapkan tadi, bahwa saya di kelas saya selalu mendokumentasikan apa yang saya sampaikan ke anak. Misalnya kalau pas pada waktu kelompok diskusi, nah di situ saya minta dokumentasi ke anak-anak untuk mendokumentasikan. Yang jelas yang untuk diunggah di aksi nyata, saya juga ATM Bu. Saya juga di sini juga ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Saya di sini juga masih belajar Canva. Kemarin di MGMP kami sama Bu Wuri juga diwajibkan satu pertemuan kemarin itu kita belajar PMM, bagaimana caranya mengunggah dengan Canva juga. Makanya kemarin kita juga belajar Canva. Saya juga baru belajar Canva dan saya juga dibantu sama Mbak Sherly juga kemarin belajar Canva, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membuat Canva dengan video maupun dengan PPT itu. Ya, yang jelas untuk di aksi nyata itu harus ada umpan balik Bapak Ibu. Umpan baliknya itu yang kita topiknya kita apa. Kalau kita sasarannya ke anak, umpan baliknya juga harus dari anak, dari siswa. Jadi maksud saya di dalam aksi nyata itu ada umpan balik atau reaksi dari yang kita amati, yang kita berikan itu. Kalau misalkan kemarin saya yang sudah itu kurikulum merdeka, yang sudah dan Merdeka Belajar. Belum banyak Bapak Ibu, monggo nanti kita sama-sama bareng-bareng belajar sareng-sareng. Ngoten dari saya sedikit pengalaman yang saya alami kemarin, mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Pur. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Bu Indah boleh ingin menambahkan? Sudah banyak loh ini Indah. Ya mungkin saya bisa menggarisbawahi bahwa aksi nyata itu memang yang dibutuhkan dokumentasi dan refleksi atau umpan balik dari siswa maupun mungkin dari teman sejawat atau guru. Karena kemarin saya itu lupa untuk mengunggah foto itu tiba-tiba di Canva itu disembunyikan begitu sehingga hasil download saya itu tidak terunggah. Sehingga dikembalikan pekerjaannya. Tidak ada foto dokumentasi itu loh Bapak Ibu. Itu dikembalikan. Padahal umpan baliknya sudah ada. Hanya foto dokumentasinya itu di Canva saya salah ngeklik apa tersembunyi begitu. Akhirnya dikembalikan dan saya harus mengunggah ulang. Ya, semoga nanti jika sudah berhasil. Dan beberapa memang seperti itu caranya. Memang harus ada dokumentasi dan refleksi harus ada. Kalau tidak ada itu tidak mendapatkan sertifikat. Waktunya tinggal 15 menit. Mungkin Pak Aris ingin menambahkan, silakan. Kalau saya ingin berbagi gagal di aksi nyata. Aksi nyata yang kedua, saya harus revisi. Ternyata ATM saya kurang cermat. ATM saya itu saya dapat share-sharean Canva. Ya, isinya saya ganti dengan dokumen saya tanpa melihat apa yang diminta dari aksi nyata itu. Langsung karena judulnya sama di implementasi P5 di ekstrakurikuler ya. Karena contohnya ya seperti itu, saya ganti fotonya saja, saya unggah, saya tunggu-tunggu ternyata harus revisi. Ternyata perkiraan saya kegagalannya di sini. Umpan balik yang diminta itu 6, saya hanya 4. Kemudian merencanakan dimensi P5-nya harus bersama peserta didik. Saya tidak punya dokumen itu. Saya hanya sampaikan tabel dimensi yang ingin dicapai seperti ini. Kira-kira saya kekurangannya di situ. Padahal kalau foto saya ada ya. Nah, walaupun Bapak Ibu nanti mendapat contoh kemudian ATM, mohon nanti ditinjau kembali sebelum kita unggah permintaannya seperti apa. Nah, tetapi ada perkiraan begini. Kenapa yang dia langsung diterima, yang saya kok tidak? Perkiraan saya yang memverifikasi itu di sana banyak orang punya standar yang berbeda-beda. Atau mungkin ada software yang bisa mendeteksi. Kalau saya kebetulan di aksi nyata saya tidak ATM karena terkait dengan berguna kan kalau kita membuat sesuatu yang kita radiasinya tinggi, kita ada software radiasi ya. Kalau deteksi tinggi itu di software deteksi bahwa ini karya Anda kan gitu. Iya. Mungkin kalau mau ATM itu ya agak-agak cuma kalau Sebenarnya saya sudah antisipasi ya, jumlah apa itu tampilan di Canva itu yang mestinya banyak saya kurangi. Besarnya font saya ganti, model hurufnya saya ganti, variasi-variasi tempel-tempelan itu banyak yang saya kurangi. Saya yang hanya agak lugu-lugu saja, tapi fotonya foto dari saya. Di situ masih dinyatakan harus revisi. Kalau di Pak Aris itu dengan ya kemarin kita lihat sama-sama itu Pak. Nah itu kan dengan mungkin ketika mau upload juga kurang baca yang dibutuhkan berapa itu loh Pak. Nah makanya kurangnya di situ. Itulah Bukan yang salahnya isinya, tapi kurang teliti ketika di awal mintanya berapa, dengan memberikan berapa. Kalau di yang saya lihat kemarin dengan kayak ini. Iya, tadi saya sampaikan di awal. Ketika mau modifikasi saya tidak melihat rambu-rambunya permintaannya seperti apa. Semoga yang lain ini tidak mengalami seperti saya.
ketika mau modifikasi tolong dicermati lagi tagihannya seperti apa. Terima kasih. Iya, monggo. Selain itu juga kita pada saat pilih aksi nyata itu kan ada beberapa pilihan bentuknya ya, dan dari situ mungkin yang kita ATM tidak sama dengan yang kita klik ya, mungkin dari situ bisa Itu dicontoh tadi yang contoh konkretnya di Bogor kayak gini. Ada beberapa aksi nyata, ada 3 poin. Satu, aksi nyata yang kita kerjasamanya dengan kepala sekolah dan pengawas serta guru. Ada lagi satu aksi nyata di topik yang sama antara guru dan dengan siswa. Nah, mungkin ketika kita ngekliknya itu keliru, yang kita upload adalah kita bersama siswa. Padahal yang kita di atas adalah kerjasama program guru bersama pengawas atau kepala sekolah. Itu sudah beberapa kasus yang kemarin saya memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah swasta seperti itu, mendeteksi kenapa kok aksi nyatanya ditolak. Banyak pilihan modelnya. Ya, intinya kita harus teliti membaca perintah gitu ya. Kita itu literasinya itu loh ya. Yang kurang kadang-kadang itu kemampuan kita berliterasi itu memang juga kadang-kadang tidak membaca dengan teliti apa perintahnya. Kalau kita sudah membaca dengan teliti, mungkin semuanya juga sudah berhasil nantinya. Ya, semoga sharing dari teman-teman ini akan membawa semangat baru Bapak Ibu yang belum berhasil. Nanti kita belajar sama-sama. Untuk yang terakhir kami mohon motivasi arahan dari Pak Budi tentang PMM ini Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, menanggapi apa yang telah kita diskusikan tadi terkait dengan PMM. Bahasanya apa ya? Amati, tiru, modifikasi. Upama amati, tiru, pergi mana Bapak? Ibadah itu, gimana? Kalau tidak ditanggapi ke sana, dikembalikan. Oh, diganti namanya saja, kelihatan terdeteksi. Oh, harus dimodifikasi juga, mana tidak? Yang pertama itu, Bapak Ibu yang saya hormati, secara tidak langsung panjenengan itu tadi sudah melaksanakan komunitas belajar. Bahas PMM selama 1 jam tidak terasa. Bahas apalagi sharing, dan uang banyak yang dapat sertifikat. Prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Kita unggah, diverifikasi, diumpan balik, diumpan balik, diverifikasi, dapat sertifikat. Unggah materi, umpan baliknya. Kalau tanggapan dari teman-teman namanya apa? Tidak harus kan? Oh, yang gini katanya itu? Iya, ada komentar dari teman-teman. Tidak ngaruh ya, itu harus. Pengaruh umpan balik yang link yang kita sudah unggah, link yang disebut teman memberikan tanggapan itu tidak berpengaruh pada penerimaan sertifikat. Oh iya. Sekarang saya tanyakan, verifikasinya itu jarak berapa minggu Bapak Ibu? Yang paling cepat Pak Jenab Bu? Saya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Alhamdulillah. Berarti apa yang panjang laksanakan itu ada tanggapan yang positif dari pemerintah, terutama Mas Madin. Tentang pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, kemarin saya coaching klinik dengan Pak Tri dan Pak Akbar dari Bina Insan hari Rabu. Terus hari Kamis juga coaching klinik dengan Pak Ainur Rafiq.
dengan Pak Narto Bu Esti. Dibahas tentang pembelajaran itu. Prinsipnya begini Bapak Ibu, sebenarnya dalam panjenengan mengajar itu sudah nampak, sudah terjawab, sudah kelihatan pembelajarannya itu berdiferensiasi, tapi kita tidak terasa. Pergane angen-angen kita adalah kudung ini sesuai dengan urutan. Nah, bagaimana cara kita supaya tahu? Ada pengalaman di SMP sebelah jauh sebelah sana, itu mencoba pakai lesson study. Nanti kelihatan apakah asesmennya sudah, pembelajarannya berpusat pada peserta didik sudah, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan di sekolah lain. Tadi saya mendengar yang disampaikan Bu Bin kalau tidak salah tentang gaya belajar masing-masing siswa. Sudah saya ceritakan atau belum di SMP 5 Kertoso, di SMP 5 Nganjuk itu ada yang gaya belajarnya mendengarkan itu apa Bapak? Audio. Dengan gambar itu apa Bapak Ibu? Visual. Ada yang seperti itu. Dengan nyanyi-nyanyi Bapak Ibu sama dengan audio ya, seperti itu. Mata pelajaran IPA seperti itu. Nama gurunya Bu guru IPA sampai 5 Nganjuk. Lupa saya. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi panjenengan sudah melakukan meskipun hanya sedikit. Mulai dari mana? Dari asesmennya, asesmen awal itu kelihatan. Mengelompokkannya itu sudah diferensiasi dan lain sebagainya. Yang kedua terkait dengan PMM, tolong semakin ditingkatkan, semakin semangat, dan jangan lupa komunitas belajarnya dihidupkan. Katanya hari Jumat. Kombelnya ada dari apa? Kalau itu kombel. Dere. Nama kombelnya apa? Nama kombelnya Sidokerto. Kombel Sidokerto. Itu pasti ditanyakan nanti di Lokakarya. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa itu tetap semangat, semoga menjadi guru-guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi atas arahan dan motivasinya. Insya Allah setelah ini nanti teman-teman bisa mengunggah hasil nyata. Saya yakin semuanya bisa. Hanya waktunya itu mungkin yang membuat kita itu kadang agak susah membagi waktu, sehingga kita belum bisa mengunggah hasil nyatanya. Setelah ini nanti kita coba bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan dari Pak Tri atau Pak Aris? Sedikit Bapak Ibu, sudah saya share di Sidokerto, itu ada logo sekolah kita. Nah, jadi yang saya share di Sidokerto, logo sekolah kita. Nah, logo sekolah kita kan ada macam-macam itu Bapak Ibu. Itu yang terbaru, yang tulisan melingkar, itu visi sekolah kita: berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya hidup bersih dan sehat. Ada beberapa yang saya lihat di kop surat, itu belum itu, tapi yang lama. Jadi yang sudah saya share itu yang baru, editing ya. Jadi yang melingkar ini, ada yang berprestasi apa? Berprestasi apa? Menyenangkan. Nah itu yang lama. Ada yang bidari apa itu ya, bidamani sebenarnya. Ini itu. Jadi ini yang terbaru, yang melingkar, tulisan yang melingkar itu adalah visi sekolah kita. Kemudian satu lagi Bapak Ibu,
Betul, ya dokumentasi itu sangat penting. Saya itu kan orang yang tidak mau difoto, karena foto saya mesti LA gitu. Jangan, ternyata itu termasuk apa? Ketinggalan itu apa istilahnya? Apa ya? Nah, saya aja sudah beberapa kali diminta Pak Jabarpati, tolong saya dikirim foto yang berseragam Korpi. Bingung saya, nggak ada. Yang foto kan dulu Mbak Maya, saya nggak punya dokumen. Terus yang barusan aja PGRI juga nggak ada. Nah, tapi sebetulnya tinggal yang foto Bapak itu. Ternyata saya itu minta foto Pak Yudi, dokumen untuk karnaval kan berkali-kali berturut-turut 2 kali kan ya juara. Saya minta dokumen saya, ternyata juga bagus. Nah, jadi kalau perlu difigurkan pasang di LDR. Jadi banyak saya beritahu, jangan kaget ada foto saya. Gitu aja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi semuanya perlu didokumentasikan betul, karena sewaktu saya atau penyiar foto itu langsung ada. Jadi masing-masing harus didokumentasikan. Dan saya itu aja. Terima kasih, dan mungkin ada tambahan dari Pak Aris untuk pulang besok. Ya, monggo Pak Aris. Untuk informasi pelaksanaan besok, karena hari pertama, mohon untuk hadir lebih awal, nanti ada informasi terkini yang harus disampaikan. Dan kami mohon untuk dipastikan seluruh informasi tentang asas kepada wali kelas untuk dipastikan sudah sampai ke anak. Dan terima kasih. Bapak Ibu piye? Iso. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita semuanya akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di akhir tahun dengan tugas yang banyak sekali dari asesmen kinerja ya bareng-bareng PMM dan lain-lain. Semoga kita tetap semangat menjalani tugas dengan berpenuh syukur dan bahagia gitu ya Bapak Ibu. Kita terasa sudah 90 menit kita melaksanakan PMO. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Ya, itu sudah siang tapi masih semangat, masih anteng. Menunggu makan siang mungkin ya kan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu karena acara kita sudah selesai sampai di sini dengan PMO level sekolah dengan topik implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru dalam PMM. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.